Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya kembali menjelajahi proyek dinding penahan tanah DPT milik Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta di Jalan Pesing Koneng, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Beginilah penampakannya Sobat Jelajah Jakarta. Bagi Anda yang baru menyaksikan konten ini, barangkali belum tahu apa maksud dan tujuan proyek ini dilaksanakan. Jadi, menurut Pak Suparman Warta Putra selaku Site Manager proyek DPT Kedoya Utara ini, intinya adalah untuk penanggulangan banjir di wilayah Jalan Pesing Koneng ini, Sobat Jelajah Jakarta. Jadi pekerjaan ini pada intinya adalah perbaikan daripada tanggul sungai anak Kali Angke ya. Nah ini kan kejadiannya CCSP existing itu kurang lebih sepanjang 40 meter itu bukan runtuh, dia kondisinya miring Pak ya. Sampai capping beamnya pun terjadi putus-putus, nah kan gitu. Nah kan kalau dipakai istilahnya perbaikan lagi CCSP mungkin akan lebih sulit dan mungkin biaya akan lebih tinggi lah. Jadi mungkin dari perencanaan SDA membuat perencanaan itu adalah kita backup di belakangnya dengan DPT kan gitu. Intinya adalah untuk penanggulangan banjir daripada warga yang ada di sekitar sini Pak kan gitu. Dari awal kita sudah mulai kerjakan. Memang ketika awal pekerjaan tuh kita juga tidak menduga bahwa yang lokasi yang kita pakai itu cerita warga yang sudah lama di sini dulunya adalah bekas aliran sungai lama kan gitu. Jadi memang setelah kita pelajari hasil penelitian subsoilnya, memang kondisi tanah di sini tuh jelek banget Pak kan gitu. Sehingga dari pihak perencanaan sendiri membuat suatu desain untuk menanggulangi ambles, geser guling, itu kita gunakan dengan square pier Pak, sepanjang 12 meter. Tapi 12 meter kita sambung karena lokasi untuk pengangkutan material itu susah, area sempit, jadi 6 meter, jadi 12 meter. 12 meter itu masuk pada kedalaman minus 4 meter dari tanah existing ya. Jadi total kedalaman tuh ujung square pile itu kurang lebih di sekitar 16 meter. Ya kondisi tanahnya agak lumayan. Nah, setelah kita cek stabilitas geser guling dan amblesnya itu cukup aman kan gitu. Ya alhamdulillah lah. Awalnya kita sulit banget Pak, lokasi sempit. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa tangani sehingga makin kesini kita makin dengan pelajaran yang awal tuh makin lebih lancar lah ya gitu. Nah, sekarang kan kita sudah 50% tuh kan sudah kita tangani kan gitu. Ya insya Allah mungkin pada sekitar tanggal 20 Desember itu kita bisa tuntaskan lah semuanya kan gitu ya Pak ya. Untuk percepatannya bahkan kita selalu bekerja lembur siang malam. Kita tenaga kerja pun kita shift gitu kan, yang kerja siang-siang, yang kerja malam-malam kan gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, awal pembangunan DPT ini relatif sulit sebab setiap kali hendak melakukan pengecoran, air selalu saja muncul dari tanah sehingga menggenangi lubang yang hendak dibangun konstruksi besi sebelum aktivitas pengecoran. Menurut Pak Supratman, butuh waktu hampir sebulan, akhirnya pembangunan DPT bisa terlaksana. Betul Pak, awalnya kita sulit banget, itu yang awal itu 5 meter pertama itu sampai hampir 1 bulan juga baru bisa kita tangani. Ya kesininya berdasarkan pengalaman yang ada, kita galian coba diperlebar kan gitu. Karena kan yang perlukan kita pondasi itu hanya 3 meter, tapi galian kita sampai mencapai di atas 4 meter Pak, lebarnya kan gitu. Sekarang ini untuk yang sini sudah direncanakan antara 4,5 sampai 5 meter. Karena ya dengan kedalaman 4 meter itu kan tekanan tanah besar. Jadi sering terjadi pergeseran. Yang kita khawatirkan adalah yang sebelah sisi warga Pak. Gitu.
supaya jangan berdampak ke rumah-rumah warga kan gitu. Ya alhamdulillah lah, sekarang nggak ada rumah warga yang bisa dikatakan terdampak parah gitu. Kalau sedikit ada kan gitulah. Tapi itu nggak ada masalah buat kita, nanti kita perbaiki kan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya kendala yang dialami saat pembangunan DPT ini bukan baru sekali ini saja dialami, terutama bagi Pak Suparman sendiri. Pria yang akrab disapa Abah ini sudah puluhan kali menangani proyek dengan tingkat kesulitan seperti yang terjadi di Jalan Pesingkoneng Kedoya Utara ini. Sebetulnya bukan pertama sih, kalau buat saya ya. Bukan pertama penanganan pekerjaan seperti ini, kayak di Balai Citarum itu ada yang pekerjaan lebih berat lagi. Cuma masalahnya areanya luas kan gitu. Kalau di sini kita itu dibatasi area, Pak, sempit, itu yang jadi kendala tuh kan kayak gitu. Makanya kita kan dari sisi galian kita hanya bisa 5 meter kan gitu, nggak bisa lebih kan gitu Pak. Ya alhamdulillah lah, saya target itu di tanggal 20, insya Allah. Apalagi sekarang kan tambah gangguan, udah mulai musim hujan kan, intensitasnya sudah mulai tinggi kan sekarang, bisa dikatakan hampir rata-rata tiap hari hujan kan gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa tangani dengan cara kita memperbanyak pompa dewatering Pak kan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, ada strategi yang dilakukan oleh kontraktor yang dipimpin oleh Pak Suparman ini, yakni membangun DPT di lahan yang sempit, adalah tidak panjang-panjang. Minimal DPT dibangun per 5 meter. Karena dengan kondisi lahan yang ada, nah kita nggak bisa panjang-panjang Mbak, kan gitu. Karena resiko ketekan itu, si perkuatan tanah itu beresiko lebih tinggi kan gitu. Jadi kunci terberatnya adalah di dewatering ini kan gitu. Alhamdulillah dewatering kita yang sampai menyediakan 8 pompa nih Pak. Untuk dewatering ya alhamdulillah kita bisa tangani gitu, terutama di waktu pengecoran kan, pengecoran itu sama sekali nggak boleh ada air kan gitu. Alhamdulillah udah ketangani, sekarang tinggal kita lari di sisa waktu yang ada kan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena tanah di lokasi ini bekas sekali dan juga terdapat titik-titik kebocoran dari seed pile existing, maka air selalu menggenangi lubang yang sudah digali. Belum lagi ditambah dengan air hujan yang belakangan ini rajin turun, ya mengingat sudah musim penghujan. Jalan satu-satunya adalah selalu di watering atau melakukan pengeringan lubang dengan menyedot air dengan bantuan pompa. Betul, karena kan sekarang musim hujan. Hujan tuh bukan hanya lokal Pak, karena ini air kan banyak kiriman juga. Ya kita sedikit terbantu juga dengan adanya rumah pompa Green Garden itu. Kita bisa bekerja sama, kalau air terlalu tinggi kita minta disedot. Jadi kita buang dewatering dari sini nggak balik lagi. Karena bocoran-bocoran di sini tuh lumayan sangat signifikan. Karena bukan hanya dari atas, dari bawah pun keluar. Dengan miringnya CCSP ini, bocoran itu bukan hanya di atas, di bawah juga keluar. Gitu. Yang sudah kita mulai kerjakan capping itu 15 meter. Bahkan kita rencana itu tahapan ini mungkin sekitar 22 meter lah. Ya 25 meter itu akhir bulan ini ya. Ya sampai habis bulan November mungkin. Akhir November insya Allah 25 meter itu bisa kita capai lah. Sobat Jelajah Jakarta, insya Allah akhir Desember 2024 ini proyek DPT di Jalan Pesingkoneng ini kelar. Dan yang terpenting, manfaat yang dicapai, wilayah sekitar tidak terdampak banjir lagi atau tergenang lagi setelah DPT kelar. Harapannya ya secepatnya kita cepat bisa selesaikan dan tidak ada dampak lah ya. Inginnya sih apa yang diinginkan atau outcome dari pekerjaan ini bisa tercapai 100% gitu. Jadi tidak menimbulkan banjir untuk warga sekitar kan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi proyek milik Dinas SDA Jakarta, yakni proyek DPT di Jalan Pesingkoneng Kedoya Utara, Jakarta Barat. Semoga informatif. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.